Shalom, anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Terus berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan kembali lagi kita belajar agama. Nah anak-anak, kita masih di pembelajaran keempat ya. Dan masih bersama Miss Lina. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau datang minta pertolongan dari Tuhan agar apa yang akan kita pelajari kita dapat mengerti dan kita dapat pahami yang baik. Mari anak-anak kita berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam, sehingga pagi ini Bapa kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat bagi kami, Tuhan berikan kepintaran bagi kami, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, dan kami dapat pahami dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan berikan semangat bagi kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tuhan berkati juga orang tua kami yang bekerja, yang ada di rumah, Tuhan berkati juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, judul materi kita hari ini masih tentang Tuhan memedulikan ya, masih tentang Tuhan memedulikan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian A, yaitu pengertian peduli ya, tentang pengertian peduli. Dan juga kita juga sudah belajar tentang wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang bagian C, yaitu tanggapan kita terhadap kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tanggapan kita terhadap kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, sebagai orang beriman, apa tanggapan kita terhadap wujud-wujud kepedulian Tuhan tersebut? Nah, mari kita belajar sama-sama ya anak-anak. Nah, tanggapan manusia terhadap wujud-wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita pada umumnya dapat dibedakan dalam dua bentuk. Ya. Nah, yang pertama yaitu tanggapan secara positif dan kedua tanggapan secara negatif. Ya. Nah, anak-anak, mari kita lihat tanggapan positif seseorang terhadap kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya adalah dengan menghargai kehidupan, menerapkan pola hidup sehat, dan menjaga lingkungan sekitar. Dan juga rajin beribadah, menghargai orang-orang di sekitar, selalu bersikap rendah hati, menerapkan pola hidup tolong menolong, dan mau berbagi dengan sesama. Nah ini adalah tanggapan positif seseorang ya, tentang kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat tanggapan negatif
seseorang terhadap kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan, ya, tidak peduli dengan kehidupannya, merokok, ya, menyalahgunakan minuman beralkohol dan narkoba, ya, tidak peduli terhadap sesama, tidak mau beribadah kepada Tuhan atau tidak ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau pergi ke sekolah minggu, tidak rajin belajar, tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, dan tidak menghormati orang tua. Nah, ini adalah tanggapan negatif seseorang tentang kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebagai orang Kristen, kita harus menanggapi kepedulian tersebut secara positif, ya, dengan melandaskan segala tindakan kita pada nilai-nilai yang mencerminkan kasih Tuhan dan panggilan gereja, ya, untuk bersaksi dan untuk melayani sesama. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus menanggapi kepedulian tersebut secara positif. Nah, mari kita lihat penjelasan ayat Alkitab. Nah, di dalam Yesaya pasal 17 ayat 10, teks ini memberikan pelajaran positif bagi kita untuk belajar sabar dalam penderitaan, ya, karena janji Tuhan pasti akan indah pada waktunya, seperti yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang berada dalam penjajahan Asyur. Dan juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, teks ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan. Tuhan memedulikan hidup mereka dan mengingatkan untuk diubahkan. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup kita diubahkan, berikan tanggapan positif terhadap bentuk-bentuk kepedulian Tuhan. Oke, anak-anak, paham sampai sini ya anak-anak? Miss berharap anak-anak menanggapi kepedulian Tuhan itu dengan secara positif, ya. Jadi anak-anak, mari kita melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, ya, karena Tuhan peduli dengan hidup kita. Oke? Oke anak-anak, terima kasih. Thank you. Tetap semangat ya anak-anak. Dan di materi ini, Miss tidak kasih tugas. Tapi Miss berharap silakan anak-anak pelajari kembali ya pelajarannya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.